Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulih Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramin wa alim ulama, para hadirin jamaah sholat subuh yang insyaallah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa bil maqasidana waghfir lana ma maqad ya wasi'al karami. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. La ilaha muslimin rahimahullah. Sehubungan akan memasuki bulan Rabiul Awal yang kita ketahui bersama adalah peringatan Maulid baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patut kita bersyukur dan apresiasi terhadap umat Islam di negeri kita tercinta ini. Ternyata sugesti untuk memperingati peringatan Maulid cukup luar biasa. Walaupun mohon maaf terkadang hikmah dari peringatan Maulid itu sendiri tidak sedikit banyak yang mengabaikannya. Oleh sebab itu insya Allah dalam taklim kita subuh hari ini akan kita coba membahas salah satu ayat suci Al-Quran yang tentunya berkenaan tentang Nabi Muhammad SAW dan khasais, keistimewaan fadail dari kanjeng baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang saya maksud adalah surah Al-Imran ayat 31. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakanlah, kata Allah,
wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada umat Islam, in kuntum tuhibbunallah, wahai umat Islam, apabila kalian benar-benar mencintai dan menyukai Allah Subhanahu wa Ta'ala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Kata siapa? Kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang besar yang ada dalam benak kita, kenapa harus menjadi putra Rasul? Kenapa kita harus menjadi pengikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus mengikuti ajaran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya ayat ini telah secara gamblang menjelaskan bahwa Allah akan memberikan dua hadiah teristimewa buat siapa saja yang mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah yuhibbukumullah. Orang yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia akan dicintai Allah Subhanahu. Pak, Bapak lagi belonjol di rumah, tiba-tiba istri ngebisikin Bapak, I love you. Gembiranya luar biasa. Bayangkan Pak, suami yang dicintai istri, istri yang dicintai suami, bahagianya luar biasa. Apalagi kalau kita sebagai hamba dicintai oleh Allah Subhanahu. Bagaimana caranya? Fattabi'uni, ikuti baginda Nabi kita Muhammad. Kemudian hadiah teristimewa yang kedua adalah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa siapa saja yang mengikuti Rasulullah Nabi kita Muhammad. Kalau boleh nanya Pak, ngantuk apa bingung sih Pak? Pak, saya mau nanya, kira-kira ada nggak di jamaah kita ini yang hadir saat ini yang merasa nggak pernah bersalah dan berdosa selama hidupnya? Kalau ada, tunjuk tangan dong Pak. Dalam hitungan ketiga saya tunggu 1, 2, 3. Alhamdulillah. Kalau ada, mohon maaf, saya ajak semua jamaah untuk menunjuk dia bahwa dialah manusia yang paling banyak salah dan dosa. Udah salah kagak salah, dan udah salah berdosa kagak ngaku. Padahal kita ini manusia. Manusia itu bahasa Arabnya insanun. Insanun itu berasal dari kata nasia. Nasia itu artinya lupa. Makanya ada dalil yang mengatakan al-insan ma'anul khata' wa nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Karena sudah otomatis, nggak usah didebatin lagi, nggak usah didiskusiin lagi, kita ini banyak dosa, maka kita mohon agar diampuni kesalahan dan dosa-dosa kita. Caranya bagaimana? Fattabi'uni, ikuti baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, segala kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, satu lagi ayat yang berkenaan tentang mutaba'atul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasulullah berarti indikasi taat kita kepada Rasul. Betul? Artinya
pernah bermimpi menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah kalau tidak mentaati baginda Nabi kita Muhammad? Kenapa saya sangat tegas mengatakan itu? Karena Al-Quran juga tegas, sangat tegas menyampaikan wa mayyuti'ir rasul faqad Allah. Siapa yang taat kepada Rasulullah SAW, maka otomatis dia dianggap taat kepada Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Hadirin rahimakumullah, wajar kalau kita mengusap dada, karena ternyata mayoritas umat Islam di dunia ini adalah di Indonesia. Dan ternyata aliran tersesat terbanyak di muka bumi ini pun adalah di Indonesia. Salah satu aliran sesat yang menyesatkan yang sudah lahir di negeri kita adalah kelompok ingkar sunnah. Mereka yang mengingkari sunnah, mereka yang tidak mau pakai hadis. Argumentasinya kalau kita sembarangan dengar bisa terpengaruh, Pak. Argumentasi mereka itu tidak pakai hadis, tidak ikut sunnah, karena menurut mereka hadis itu adalah kalam Nabi. Hadis itu adalah ucapan Nabi Muhammad. Nabi itu seorang manusia. Manusia itu tidak luput dari salah dan dosa. Sedangkan Al-Quran adalah kalam Allah, firman Allah. Al-Quran tidak akan pernah meleset sedikit pun kebenarannya dari kitabullah Rebani. Makanya kami hanya berpegang teguh kepada Al-Quran dan tidak mau mengikuti hadis sunnah Rasulullah Nabi kita Muhammad. Ini kalau kita lawan program, kita lawan santai, kita bisa bilang iya ya, Al-Quran kan murni dari Allah, hadis mana dari mulut Nabi, bisa terpengaruh. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini, nyok sama-sama kita perkuat keimanan kita, keyakinan kita bahwa Rasulullah harus kita ikuti. Di antaranya mereka yang ingkar sunnah itu lupa bahwa in huwa illa wahyu yuha. Hadis sahih itu adalah bagian dari wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih perbedaan Al-Quran dengan hadis? Al-Quran adalah kalamullah, lafzuhu wa ma'nahu minallah. Al-Quran itu firman Allah, lafaz dan maknanya dari Allah. Sedangkan hadis adalah kalamun Nabi, ucapan Rasulullah, lafzuhu minan Nabi wa ma'nahu minallah. Lafaznya dari Nabi Muhammad SAW, sedangkan maknanya dari Allah Subhanahu. Ini yang mereka lupa. Yang kedua, andaikan ini andai-andai saya berhadapan dengan mereka, saya pengen nanya Pak, apa mereka ingkarus sunnah. Saya mau nanya, ente hanya pakai Al-Quran dan tidak mau pakai hadis. Sekarang saya mau tanya, sebutkan ayat apa sehingga ente mewajibkan diri ente sholat. Mereka jawab, waqimus sholat. Saya salaman Pak, sama. Saya sholat gara-gara dalil waqimus sholat, dirikan sholat. Pertanyaan berikutnya ini yang paling penting. Kalau saya sholat zuhurnya 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2
Fatihah asar 4 rakaat. Coba sebutin surat apa, ayat berapa? Al-Quran yang jumlahnya 6066 ayat, ayatnya ayat berapa? Suratnya 114. Surat apa yang menyebutkan zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat? Sampai lebaran monyet gak bakal kesebut karena kagak ada. Terus Anda sholat selama ini pakai apa? Zuhur berapa rakaat? 4. Dari Al-Quran bukan? Terus dari mana? Pasti dari hadis-hadis baginda Nabi kita Muhammad. Katanya nggak pakai hadis, tapi zuhurnya 4 rakaat, maghribnya 3 rakaat. Ini gimana sih? Ini namanya pinter-pinter kebelinger ini, Pak. Iya, Pak. Saya dan kalian wahai ingkar sunnah, sholat itu harus berwudu karena dalilnya ada dalam Al-Quran. Pertanyaannya adalah, ketika Anda wudu kemudian Anda kentut, Anda batal kan? Batal. Wudu lagi kan? Wudu. Mana ayatnya? Apa nama suratnya? Tidak ada, semuanya dijelaskan dalam hadis. Gembar-gembor ingkar sunnah tapi pakai hadis. Ini harus kita pertahankan melalui peringatan Maulid. Ayo kita berkokoh bahwa Al-Quran dan Sunnah masdaroni adalah dua masdar yang tidak boleh hilang dari kehidupan umat Islam. Insya masih banyak lagi contoh-contoh lain, karena kita sadari bahwa Al-Quran itu sifatnya mujmalah, global. Al-Quran itu sifatnya global. Kalau Al-Quran menjelaskan seluruh hukum dalam Islam, ini tebalnya Al-Quran dari Cipondo sampai Tegal-Alur, karena bersifatnya mujmalah, global saja. Sedangkan rinciannya adalah hadis baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, fungsi hadis adalah syarhan Al-Quran, penjelas bagi Al-Quran. Insya mudah-mudahan melalui taklim ini kita bertambah yakin terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikut ajarannya. Karena kalau kita tidak meyakini, otomatis kita ragu untuk taat dan mengikuti beliau, sehingga cita-cita muslim sejati untuk masuk surganya Allah jauh untuk kita alami kalau memang kita tidak mengikuti Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan taklim kali ini. Mudah-mudahan tidak memuaskan sehingga akan bermunculan tanya jawab, dan saya persilakan pertanyaan yang tidak menyangkut tentang pembahasan pun dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atiullah wa atiur Rasul. Jadi wawu di situ wawu atap. Taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul. Artinya ini menjadi dua unsur yang tidak bisa dipisahkan. Wawu atap, berhubungan, tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Kalau mau taat sama Allah berarti harus taat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan hadis qudsi itu adalah firman Allah. Firman Allah
Makanya ada ciri kalau baca hadis kursi pasti ada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Jadi hadis kursi ini hadis derajatnya di bawah Al-Quran, baru kemudian hadis. Lebih tinggi derajatnya daripada hadis. Ini hadis kursi. Jadi lafaz dan maknanya dari Allah, hanya saja yang disampaikan oleh langsung dari lisannya baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadis kursi. Tapi tidak sama dengan Al-Quran. Al-Quran itu kalau dipegang harus berwudu. Al-Quran itu kalau baca dapat pahala. Tapi hadis kursi enggak punya wudu, tidak ada masalah. Dan tidak bernilai pahala dalam membaca hadis kursi. Kira-kira itulah beberapa perbedaan antara hadis kursi dan Al-Quran. Terima kasih Pak. Yang lain? Ya Pak, bebas Pak, tanya apa aja. Kalau itu kan kita dapat pahala. Tapi kalau kita baca ayat-ayat di HP itu kita berpahala apa? Baik. HP. Para pencinta HP yang saya hormati. Ini menarik nih pertanyaannya dia. Sederhana kelihatannya teman-teman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min hurufil Quran falahu hasanah, wal hasanatu bi asrati amsalha. La aqulu alif lam mim harfun, bal alif harfun, lam harfun mim harfun." Kata baginda Rasul dalam hadis sahih, siapa yang membaca Al-Quran, enggak dibahas siapa yang baca sepeda. Malam datang. Siapa yang membaca Al-Quran, jangan lagi pakai HP, enggak pakai HP, enggak pakai Al-Quran, kita baca. Siapa yang membaca salah satu huruf dari ayat-ayat Al-Quran, maka satu hurufnya akan mendapatkan satu kebaikan. Di dalam satu kebaikan ini terdapat 10 pahala. Aku, kata Nabi, tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, bukan. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu. Berarti dengan membaca alif lam mim saja kita mendapat 3 kebaikan. 3 kebaikan dikali 10 pahala, berarti 30 pahala. Alif lam mim. Bagaimana kalau kita baca Al-Fatihah? Kalau kita bacanya dengan ilmu, pahalanya kayak gini, insya Allah pahalanya dapat. Yang kagak dapat tuh yang nggak tahu, baca aja. Berarti Al-Fatihah itu berapa? Huruf juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Alif lam mim. Luar biasa. Satu hurufnya satu kebaikan. Setiap satu kebaikan terdapat 10 pahala. Ini adalah sugesti dari baginda Rasulullah SAW agar kita lebih mencintai baca Al-Quran. Karena pahalanya luar biasa. Jadi baca lewat HP, monggo. Nggak jadi masalah, pahalanya mudah-mudahan tidak berkurang. Insya Allah. Yang lain, barangkali ada yang mau nanya, kalau istilahnya haid boleh nggak baca Al-Quran? Halo. Assalamualaikum. Halo. Jadi saya tanya, saya jawab. Halo. Pak, jangan pernah melarang istri lagi haid baca Al-Quran. Awas. Kalau kita melarang istri lagi haid baca Al-Quran, kalau haidnya 2 minggu berarti lupa sama Allah 2 minggu. Betul apa betul? Orang kita mau bingung suruh baca surah Al-Nas, Qul Huwallahu ahad, Qul Huwallahu ahad, ayat kursi itu Al-Quran bukan? Halo. Assalamualaikum. Ayat kursi Al-Quran bukan? Al-Ikhlas Al-Quran bukan? Al-Falaq An-Nas Al-Quran bukan? Kita baca sebelum tidur agar tidak terganggu dengan bisikan godaan rayuan setan, agar iwas bisu-bisu dinas yang tidak pernah berhenti.
diganggu manusia. Mau tidur kita baca itu. Bagaimana kita nggak boleh baca Al-Quran? Istri lagi haid boleh baca Al-Quran. Hanya saja dalam kajian fikih nggak boleh megang Al-Quran. You understand? Baca di HP Al-Quran bukan? Jadi insya Allah boleh. Lagi haid megang HP baca Al-Quran. Yang tidak boleh adalah kitab sucinya dipegang. Bahkan ada ulama yang membolehkan dipegang asalkan dengan ada alas. Ya, dengan alas. Apa saja, bisa pakai mukena, bisa pakai apa saja. Ada yang membolehkan. Kembali kepada keyakinan kita, kalau kita tidak yakin lebih dalam lah. Kalau lagi junub, nggak yakin, lebih baik kalau usah dipegang. Tapi baca. Ya, dan terakhir Pak. Sholat subuh itu apa? Ya, itu sholat subuh itu waktunya tertentu ya. Ada batas waktunya. Jangan sampai ketika matahari sudah naik, memang terbit masih boleh. Sudah naik, sudah ada batasannya. Seperti sholat duha dan sebagainya. Dan sholat subuh itu sunnah. Karena kalau kita lakukan subhanallah, pahalanya luar biasa. Oke, ada lagi? Cukup ya Pak? Ustaz? Cukup? Satu kali baik sampai sholat duha sampai jam berapa? Sholat duha sampai jam berapa? Untuk ukuran bukan jam. Yang penting jangan sampai matahari sudah tergelincir, sudah mau ke tengah. Terus bagaimana kalau mendung gitu kan? Ya udah pakai jam. Jadi bukan satu-satunya syarat pakai jam, suatu saat jam bisa terpakai. Kalau memang isinya tidak bisa dilihat lewat dalil nyata, yaitu matahari. Baik. Cukup ya, Ustaz. Ada lagi? Oh, oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Para ulama, terutama Imam Al-Ghazali telah mengatakan bahwa usia 40 tahun itu adalah usia yang rentan. Makanya bahasa biologinya pubertas. Ya. Banyak bapak-bapak yang ada ingin kembali di usia 40 tahun. Pubertas kedua. Dan kematangan seseorang rata-rata umumnya adalah di usia 40 tahun. Banyak yang proses keistiqomahannya dialami di usia 40 tahun. Tapi itu lagi-lagi bukan hal yang mutlak. Karena Al-Quran telah menjelaskan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak perlu merubah, tidak akan merubah nasib seseorang atau nasib sebuah kaum sebelum orang tersebut mau merubahnya. Itu artinya di bawah 40 tahun orang bisa istiqomah. Yang penting sudah akhir balik. Jadi ini hanya sifatnya umum. Umumnya usia 40 tahun kedewasaan, keistiqomahan umumnya banyak dialami oleh umat manusia. Walaupun itu bukan standar pasti. Kira-kira demikian Pak. Terima kasih. Cukup Pak ya? Ada lagi? Baik, kita tutup.
Dan kalau ada banyak salah, mohon dibukakan pintu maaf dan seluas-luasnya. Mari sama-sama mudah-mudahan ilmu kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan melalui mukjizat dan aroma fadilah dari surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan doa kita, keinginan kita, hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia dikabul makbul. Al-Fatihah. Ilahana ilmuka kafin aniswala ikfina bihaqqil fatihah su'ala wa karamuka kafin anil maqal akrimna bihaqqil fatihah maqalan wa khasfil mawqi domirina ya Allah ya Allah ya Allah zidna ilman nafi'ah ya Allah ya Allah ya Allah zidna ilman nafi'ah ya Razak ya Razak ya Razak urzuqna warzuq ahlana rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan wa amalan mutaqabbala wa ikhlas bil ibadah wa quwwah fil amal warzuqna shifaa wal afiyah ya Allah urzuqna ya Syafi ya Syafi ya Syafi asyifaa wal afiyah ya Rahman urzuqna shifaa wal afiyah ya Rahim birahmatika ya arhamar rahimin ya mu'min ya mu'min ya mu'min amin lana wa ahlana wa ummatal islamiyah min kulli musibatin khususan min virus corona ya Allah